Derikson tapi ini. Ya, salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa masuk lagi dalam ruang jom prayer and fellowship sahabat mercusuar yang ministry ya. Malam ini kita akan mulai ibadah kita. Mari sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur pada malam hari ini Tuhan, atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan serta perlindungan Tuhan bagi kami. Kami masih diberi kesehatan dan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Sampai pada malam hari ini kami bisa kembali masuk dalam ruang jom sahabat ministry, mercusuar ministry Tuhan, untuk bersama-sama beribadah fellowship kepada Tuhan. Untuk itu kami mohon pimpinan, kuasa, dan urapan dari Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami doakan pada malam hari ini Tuhan bisa menjadi permohonan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami akan mendapatkan jawaban sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap hamba-hambamu yang akan melayani kami pada malam hari ini, secara khusus hambamu Ibu Mila Calvin yang akan Engkau pakai sebagai alatmu untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya kuasa dan urapan yang baru dari Tuhan menyertai hambamu. Apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, Engkau taruh itu dalam hati dan pikiran hambamu, supaya malam ini kami dilawat oleh firman-Mu dan diberkati oleh firman-Mu. Begitu juga dengan Ibu Messi yang akan melayani kami Tuhan, memberitakan firman-Mu, dan Ibu Mila yang akan memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan memberkati kedua hambamu, memakai kedua hambamu untuk melayani kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami memulai ibadah kami ini di dalam satu nama-nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sampai salah-salah tadi doanya ya. Ibu Mila sama Ibu Mila tadi saya doakan sebagai pembicara ya. Baik, nggak masalah. Tuhan lebih tahu apa yang kita doakan. Amin. Baik, saya persilakan untuk Ibu Mila untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Salah Pak Firman. Tidak salah Pak Firman. Ah? Saya yang WL Pak Firman, benar doanya. Oh ya, benar Pak. Benar ya. Baiklah. Silakan Bu Misi kalau begitu. Ya. Shalom. Salam, salam. Semua yang hadir. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat pujianku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami berterima kasih. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Karena dengan apa kami balas kebaikan-Mu selain kami mau meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Langit dan bumi puji Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan harus siap untuk memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji ku sembah, puji ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Langit dan bumi puji Tuhan. Apalagi kita. Amin. Kita mau puji Dia, tinggikan Dia karena Dia luar biasa. Kita angkat pujian sekali lagi nih dengan lebih semangat ya. Waktu haleluya kita angkat tangan kita, amin. Mengagungkan bahwa benar kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia naik dan dia berikan roh
Kudus dalam hidup kita. Kita menyiapkan hati kita. Kita angkat pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Karena kita tahu Roh Kudus hadir di mana-mana. Amin. Tidak membatasi kuasanya untuk memberkati kita melalui firman yang sebentar kita akan dengar. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya serahkan kepada Ibu Mila. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari refnya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita lebih lagi buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Malam hari ini ya Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba hanya alat-Mu Tuhan yang Engkau pakai malam hari ini untuk berbagi apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan malam hari ini. Biarlah Tuhan, setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan, urapan lawatan-Mu melalui pendengaran kami, melalui pikiran dan hati kami Tuhan, kami menerima firman-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, bukan kami hanya mendengar, tetapi tolong kami untuk mampu melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Roh Kudus-Mu nyata menyertai kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sedikit intermezzo saja bahwa memang kalau yang melihat flyer yang dibagikan oleh Madam, ini mungkin orang bilang ini tidak salah. Apalagi orang yang tahu kalau saya sebagai WL, ini nggak salah pembicaranya
Ibu Mila Calvin, dan WL-nya pendeta ya. Saya ingat waktu itu dengan Bu Astuti juga sampai Mama Dev waktu itu ya, Kak Hilda, dia persilakan saya juga untuk memimpin pujian. Saya ingat sekali ya. Tetapi apapun yang Madam sudah jadwalkan itu adalah kehendak dan seizin Tuhan. Ya, jadi saya bukan pendeta lagi, tetapi sudah banyak titel, saking banyaknya saya tidak pakai titel lagi. Ya, haleluya, puji Tuhan. Karena ini di gereja kami setelah kenaikan itu kami mengadakan 10 malam doa pencurahan Roh Kudus, dan yang saya tahu rata-rata kalau kita aliran karismatik pasti melakukan hal ini ya. Tadi saya pulang jam 8 untuk mengejar ini karena juga sudah selesai di gereja, dan masih panas-panasnya api Roh Kudus itu membakar kami tadi semua ya di gereja. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, impartasi ini ada di setiap tempat, baik di Singapura, di Papua, di Toraja, di Medan, di Sangir, dimanapun dalam nama Yesus, Roh Kudus itu, api Roh Kudus itu menjadi bagian kita pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebenarnya ini sudah sering kali ya kita dengar, tetapi yang satu saya percaya bahwa firman-Nya selalu baru setiap hari. Pasti ada yang Tuhan akan berikan kepada kita semua untuk menerima hal-hal yang baru, walaupun firman-Nya sudah berulang-ulang kita dengarkan ya. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus naik ke sorga, tetapi itu bukan berarti dia meninggalkan kita sendiri, karena ia mengutus Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu, percayakah Bapak Ibu bahwa kehadiran Roh Kudus itu adalah kehadiran Allah sendiri dalam hidup kita? Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu jika Bapak Ibu percaya bahwa kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran Allah dalam hidup kita. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Pertama, Roh Kudus menolong kita untuk mengajarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk mengingatkan kepada kita tentang perkataan Yesus. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 saya akan bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada kita semua, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi semua firman yang Tuhan katakan di sini, itu suatu waktu, di suatu kejadian, pasti kita akan ingat. Ya, itu siapa yang melakukan? Itu adalah Roh Kudus sendiri. Makanya kita biasa diingatkan, ayo baca firman Tuhan, baik satu pasal atau dua pasal. Supaya kenapa Bapak Ibu? Supaya di setiap kejadian yang kita hadapi, kita ingat firman itu dan kita perkatakan firman itu. Seperti ya, kalau kita menghadapi suatu masalah besar atau kita menghadapi orang-orang yang resek dengan kita, saya biasanya pakai firman Tuhan ini. Mulut orang-orang itu ditutup seperti singa yang mengaung-ngaung, itu ditutup ya giginya supaya tidak berkuasa lagi. Ya, itu saya selalu perkatakan, Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, apalagi kalau kita lihat orang sakit, pasti kita katakan, oleh bilur-bilurnya sembuh. Nah, itu Roh Kudus yang mengingatkan kita, atau apa saja ya, Bapak Ibu, mungkin di kendaraan, mungkin di jalan, pasti Roh Kudus akan membantu kita. Tetapi kita harus juga bekerja sama dengan Roh Kudus dengan cara rajin membaca Alkitab.
ya. Anak saya di sini saya ajarkan untuk selalu biasa, ih mama capek kak mama apa. Pokoknya saya tekankan dia untuk membaca firman Tuhan ya. Karena suatu waktu pasti akan Roh Kudus ingatkan kita. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia. Sekali lagi, Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan kehidupan kita di dunia. Artinya, Roh Kudus itu menyertai setiap aspek kehidupan kita. Ayatnya tidak jauh-jauh, masih di Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya ulang Bapak Ibu, dan Bapak Ibu katakan di tempat Bapak Ibu, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang apa Bapak Ibu? Penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti selama kita hidup. Di sini dikatakan penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Adalah Roh Kudus sendiri. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk menolong kita dalam kehidupan kita. Ia yang menuntun kita, Ia yang membimbing kita, Ia yang memberikan sukacita dan damai kepada kita, dan Ia memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Hal yang ketiga, ya saya agak simple malam hari ini dan singkat karena ada nanti si Stefani yang akan juga memberikan pencerahan kepada kita. Ya, hal yang ketiga, Roh Kudus menolong kita dalam doa kita. Saya ulang, Roh Kudus menolong kita dalam doa kita. Kita buka sama-sama di Roma 8 ayatnya yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Firman Tuhan sangat jelas di sini bahwa Tuhan, Roh Kudus menolong kita di dalam setiap doa-doa. Kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Tadi dibilang di sini doa-doa yang kita tidak bisa ucapkan. Ya, tetapi ada Roh Kudus. Ya, biasa orang disuruh berdoa, ayo doa, padahal doa makan Ji, ya. Ayo berdoa, doa makan. Saya tidak tahu. Hello, ya. Hello, kita perlu pertanyakan, adakah Roh Kudus atau Roh Kudus, ya? Tapi kita bukan menghakimi, tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita Roh Kudus, harusnya kita harus bisa berdoa. Karena apa? Karena Roh Kudus yang menolong kita. Makanya kalau di karismatik ada namanya bahasa roh, ya. Bahasa roh, shikarana mata karalaba, itu yang membantu kita untuk mengungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi isi kita yang kita tidak bisa ucapkan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kita diingatkan untuk berdoa, berdoa saja. Nanti berjalannya waktu, berjalannya doa yang kita panjatkan, nanti Roh Kudus yang menolong kita. Apalagi ya yang harus kita doakan, apalagi ya yang harus kita doakan berikutnya, siapa lagi yang harus kita doakan? Doa saja, karena Roh Kudus akan membantu kita. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kita kuasa
untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita buka di Kisah Rasul 1, Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Nah, ini sudah sangat apa ya Bapak Ibu, sudah sangat familiar sekali buat kita, tapi saya akan tetap membacakan Kisah 1 ayat yang ke-8. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan, maaf Bapak Ibu, sorry Bapak Ibu, ini saya sudah pakai kacamata ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya Bapak Ibu, ini sudah sering kali kita dengarkan, tetapi kadang kita masih takut-takut atau ragu-ragu untuk bersaksi tentang Tuhan. Ya, sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya punya kesaksian bagaimana saya bisa berani untuk mengatakan kepada seseorang bahwa kamu harus percaya Yesus. Kembali percaya kepada Yesus. Ya, sebenarnya seseorang ini sudah Kristen, ya, sudah Kristen, tetapi masuk Muslim karena sesuatu. Ya, waktu itu saya sebenarnya ragu-ragu. Ya, sudah beberapa tahun saya bergumul tentang hal ini. Saya bilang, Tuhan mampukah saya? Karena secara logika saya bilang begini. Kalau saya tegur dia, saya beritahu ke dia, pasti nanti biasanya orang ini kalau dikasih tahu dia musuhi kita, dia marahi kita, ya. Orang Makassar bilang dibombek, Ki. Nah, ya. Tetapi saat itu Roh Kudus bilang begini, saksikan saja, saya yang akan memberikan kekuatan buat kamu. Kamu mau dipukuli, bahkan kamu mau dibunuh, jangan takut. Saya menyertai engkau. Akhirnya saya bergumul, saya memberanikan diri. Suatu waktu dengan waktu yang tepat, saya memberanikan diri untuk mengatakan kepada seseorang ini, ya, ayo berbalik kepada Tuhan Yesus. Ya, memang seperti yang dipikirkannya, dia langsung kembali bilang ke saya, hei, yang perlu kamu tahu gini, bla 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 bla. Pokoknya cacian, ya, saya dapat. Tetapi Bapak Ibu, saya tetap kuat dan saya tidak mempedulikan apa katanya. Yang saya tahu, saya sudah memberitakan firman Tuhan dan saya sudah menjadi saksi buat Tuhan. 4 poin yang saya bagikan pada malam hari ini karena ada sesi untuk Ibu Stefani. Namun sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu, Madam kalau saya tidak salah di mana ya? Di ini kemarin mungkin ya. The Chosen ya. Di The Chosen Ministry. Ya, sempat Madam bertanya. Ya, tapi Madam bertanyanya di awal. Saya tidak mau meniru Madam, saya mengambil di akhir supaya agak berbeda sedikit, padahal tujuannya sama. Pertanyaannya pun agak berbeda, ya. Kalau kemarin Madam itu bertanya, adakah Roh Kudus? Percaya, ya begitu ya Madam? Percayakah Anda dengan adanya Roh Kudus? Ya, semua sudah menjawab. Tapi saya cuma butuh nanti 2 orang yang akan menjawab supaya saya yakinkan dengan jawaban saya nanti. 1 cowok, 1 pria, 1 wanita. Kalau saya bilang cowok nanti yang bapak-bapak tidak mau, ya. 1 wanita, 1 pria. Pertanyaan saya, sejak kapan Roh Kudus itu Bapak, Ibu, Saudara rasakan? Saya ulang, sejak kapan Roh Kudus itu
Bapak Ibu rasakan. Ya, saya melihat di sini ada, maaf ya, saya tunjuk dulu. Bu Stefanin, saya tidak tunjuk karena nanti beliau akan memberikan kita pencerahan. Tunggu, kalau yang pendeta-pendeta kita tanya ini berarti Tante Ati, kalau yang perempuan Ibu Aminap ya, tolong jawab nanti pertanyaan saya. Kemudian untuk bapak-bapak tadi ada Ricky kayaknya ya. Ada Ricky WL ada. Monitor, oke. Monitor ya, Ricky. Siap? Siap. Mendengarkan pertanyaan saya tadi? Oke. Tolong jawabannya, sejak kapan Roh Kudus itu Ricky rasakan? Silakan buka mic-nya. Ya, halo semuanya. Malam. Agak kecil ya suaranya. Ricky sedang di luar itu. Oh iya. Oke. Ya, salam sudah dengar. Bicara stop. Halo? Bicara Jo. Ya. Ya, oke. Tadi pakai headset. Ya, saya merasakan itu semenjak saya terima Tuhan ya, di jamaah Tuhan itu ada kuasa Roh Kudus, karena sebelumnya itu saya tidak pernah merasakan hal apa-apa ya waktu masih dalam kehidupan saya yang lalu, seperti hampa kayaknya gitu loh. Tapi semenjak saya terima Tuhan, saya percaya bahwa ada Roh yang selalu menghibur kita, selalu bersama kita, itu Roh Kudus. Itu yang saya rasakan dalam kehidupan saya setelah saya terima Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun tanpa Roh Kudus, mungkin saya bukan apa-apa ya, karena Roh Kudus itu adalah suatu roh yang diutus oleh Tuhan untuk selalu menguatkan saya dalam keseharian saya. Puji Tuhan, sampai sekarang saya masih ada sebagaimana saya ada, itu semua karena Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa jawabannya. Sekarang Ibu Aminah. Ya, saya merasakan Roh Kudus sejak adanya Roh Kudus dalam hidup saya semenjak semenjak meninggalkan kehidupan lama saya dan saya lebih dekat lagi sama Tuhan, saat itu saya merasakan adanya Roh Kudus dalam hidup saya. Itu Ibu Mila, terima kasih. Cukup. Wow, luar biasa, kita berikan tepuk tangan ya buat kedua hambanya yang menjawab dengan sangat sempurna sesuai dengan catatan saya. Ini kalau saya buat slide kayak Mama Dev ini pasti udah kelihatan. Betul sekali, saat kita percaya ya, karena ada yang beberapa saya tanya waktu saya juga membawa firman ini. Ada yang mengatakan begini, waktu tak jadi orang Kristen toh kita sudah ada Roh Kudus. Waktu tak lahir berarti waktu kita lahir jadi Kristen itu Roh Kudus sudah ada ya. Bapak Ibu belum tentu ya, bagi saya itu belum tentu, dan bukan bagi saya, bagi firman Tuhan juga. Yuk kita buka ini ayat penutup saya. Di Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13 berbunyi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu ya. Jadi ketika kita percaya, kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus yang Tuhan janjikan atas kita. Mantap, luar biasa jawaban kedua hambanya. Saya percaya kita semua yang ada di sini juga punya keyakinan yang sama, karena firman Tuhan juga jelas di Efesus 1 ayat yang ke-13. Ya, demikian firman Tuhan. Mungkin Bu Stefani akan lanjut atau saya tutup dulu doa ini, Madam? Madam tidak monitor? Oke, langsung aja Ibu Stefani. Iya, Ibu Stefani.
Ya, Stefani langsung. Puji Tuhan. Ini kalau kita bicara tentang Roh Kudus luar biasa. Karena kita tahu sendiri kehidupan kita nggak mungkin bisa kalau kita nggak ditopang oleh Roh Kudus. Karena em, Tuhan Yesus itu naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan satu penopang buat kita semua. Karena kalau tanpa Roh Kudus, kita akan terus penuh dengan pikiran sendiri. Kita penuh dengan kekhawatiran. Kita penuh dengan kegelisahan. Tetapi Roh Kudus yang hadir bagi orang yang percaya tentang keselamatan, tentang kematian Kristus, tentang kebangkitan, tentang kenaikannya, itu yaitu tadi yang semua katakan bahwa Roh Kudus itu ada pada saat kita itu percaya siapa yang memberikan kita keselamatan, siapa yang memberikan kita pengharapan, siapa yang memberikan kita itu eh, satu janji di dalam Allah Bapa itu sendiri. Kalau kita tidak dikaruniakan Roh Kudus, hubungan kita dengan Allah Bapa kita itu tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Karena manusia itu kondisinya itu walaupun eh, dia percaya kepada Tuhan Yesus, manusia itu adalah manusia yang berdosa. Dan Roh Kudus itu akan terus mengingatkan kita, mengajar, mengingatkan, memberikan kita hikmat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita nggak mungkin secara manusia yang berdosa, walaupun kita percaya bahwa kebangkitan, kenaikan Tuhan, kita percaya, tetapi di dalam kita menjalankan keselamatan kita, kita harus penuh dengan pimpinan Roh Kudus. Kita mesti taat sama apa yang diberikan Tuhan dan kita diingatkan oleh Roh Kudus. Kalau kita kadang-kadang lalai atau kita kadang-kadang sudah merasa nyaman hidupnya dalam baik-baik saja, Roh Kudus itu mengingatkan kita untuk terus melayani, untuk terus beribadah, untuk terus baca firman Tuhan. Karena kalau enggak, kan firman Tuhan itu ya dan amin. Buat saya sendiri, firman Tuhan itu firman yang memberikan kita kelegaan, tidak ketakutan, penuh dengan damai, penuh dengan hikmat. Saya pernah bicarakan kondisi saya sendiri, ya. Kalau saya cuma mau pakai pikiran saya sendiri, saya udah lama nggak ada. Saya udah lama yang mematikan saya bukan kanker saya, tapi ketakutan saya, depresi saya. Tetapi karena Roh Kudus itu selalu menggantikan ketakutan, keputusasaan saya dengan rasa syukur, rasa sangat berterima kasih, being grateful all my life. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus. Kita harus paham betul bahwa kalau Tuhan Yesus nggak menjadi manusia, nggak berinkarnasi menjadi manusia, bagaimana kita bisa diselamatkan? Dia loh yang menggantikan semua dosa yang manusia itu lakukan. Semua gelap yang ada di manusia digantikan dengan pengorbanannya. Di sini juga Tuhan Yesus nyatakan bahwa nggak mampu kita. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, tidak ada pengganti. Tetapi Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus yang kita peringati. Ya, Roh Kudus itu dianugerahkan kepada manusia ya waktu pada saat 2000 tahun yang lalu. Kita itu memperingati bagaimana Roh Kudus itu
dianugerahkan kepada kita. Supaya kita tuh ingat, kita tuh punya Roh Kudus. Kadang-kadang kita lupa apa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tadi kita udah dengar Ibu Mila mengatakan semua pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita itu damai, membuat kita itu sukacita, membuat itu kita tidak ketakutan, dan membuat kita taat kepada rencana Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu yang membimbing kita untuk terus dalam rencana Tuhan. Untuk tidak takut, tidak gelisah, tetapi mengandalkan Tuhan semata. Fungsi Roh Kudus kita harus pahami. Dan itu anugerah. Bukan cuma-cuma ya. Dengan kematian Kristus itu anugerah. Tuhan Yesus naik, tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Penyertaanku sempurna. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, Roh Kudus bekerja mengingatkan kita bersyukur. Karena semua kebaikan adalah dari Tuhan. Kita diselamatkan karena Tuhan. Kita diberikan janji pengharapan untuk nantinya akan bersama Tuhan. Itu semua dari anugerah Tuhan. Bukan dari kebaikan kita. Enggak ada satupun dari kebaikan kita. Tetapi kebaikan Tuhan yang mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Untuk kita semua. Jadi kalau pada saat ini kita memperingati kenaikan Kristus dan setelah itu pengurapan Roh Kudus, kita harus hayati. Roh Kudus itu membuat kita yang naturnya berdosa menjadi hidup baru. Transformasi. Dia yang menolong kita untuk transformasi. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saya di dalam kegelapan. Siapa yang memberikan saya terang? Tentu dengan bantuan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang bekerja dalam kehidupan kita untuk menyatakan apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan selama kita dikasih kesempatan untuk hidup di bumi ini. Untuk menjadikan surga di dalam bumi. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Kita yang bisa melakukan itu semua karena berkat Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebaikan kita. Semua pelayanan yang ada itu karena berkat Tuhan. Melalui kita, Tuhan berikan berkat untuk kita bisa melayani Tuhan. Itu semua adalah karunia Tuhan yang menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi kita semua harus terus mengandalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membantu kita. Terus-menerus penyertaan Tuhan akan terus kita rasakan. Dari kegelisahan menjadi sukacita. Dari ketakutan menjadi damai sejahtera. Saya terus terang aja kalau saya hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus. Adanya cuman ketakutan demi ketakutan. Bagaimana hari esok? Hidup saya cuma divonis 6 bulan. Obat nggak ada. Tetapi Roh Kudus itu memberikan saya day by day. Cukup hari ini. Apa yang kau pikirkan? Cukup hari ini aja. Besok ada lagi berkat Tuhan. Besoknya berkat Tuhan lagi. Ini yang saya lakukan sampai detik ini. Saya bertahan karena bukan saya, tapi karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena kuasa Roh Kudus yang terus menyala-nyala memberikan saya damai dan sukacita. Inilah Roh Kudus. Roh Kudus yang luar biasa. 100% for Jesus. Andalkan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan terus menyala-nyala untuk melayani Dia sampai pada waktunya. Haleluya. Ya, Amin. segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kalau Ibu Amin. Stefani sudah bilang
100 for Jesus itu sudah aba-abanya, sudah Amin. tanda-tanda ya. Kita akan menutup firman Tuhan dan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Stefani. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu hamba telah sampaikan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang mendengar, kami percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan janjikan dalam hidup kami sudah terima malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang akan kami pakai untuk seumur hidup kami, yang menyertai kami ya Tuhan. Engkau penolong buat hidup kami, Roh Kudus yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera, menuntun, mengajarkan kami semua firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, dan Engkau berkati juga Ibu Stefani yang sudah menjadi kesaksian memperkuat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Amin. Firman. Ya, luar biasa ya. Firman-Nya sangat luar biasa pada malam hari ini. Tambah dengan kesaksian dari Ibu Stefani sangat memberkati kita semua ya. Tadi ada 4 poin yang disampaikan oleh hambanya. Saya singkat-singkat aja ya. Yang pertama itu mengingatkan. Dan yang kedua itu menyertai. Yang ketiga berdoa untuk kita. Dan yang terakhir tadi memberi kuasa kepada kita untuk berani bersaksi. Luar biasa. Ada 4 yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Semoga semuanya itu bisa nampak dalam pelayanan kita ya, keempat-empatnya, karena kita masing-masing sudah punya Roh Kudus. Luar biasa ya. Kita masuk dalam doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Dari Madam, apa pokok doa kita Madam? Silakan. Haleluya, terima kasih, terpujilah Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun kita saat ini. Amin. Bagaimana tidak? Si Stefani baru tiba tuh dari Sydney, sudah bisa gabung dengan kita. Mila baru tiba dari doa, tadi saya sudah deg-degan, saya baru naik ojek kata dia. Aduh, gimana kamu mau pimpin masih naik, baru mau tunggu ojek. Sudah tapi jam ternyata 8:10 tadi itu. haleluya, bisa hadir kan? Ada Ibu Pendeta Laning, dan malam ini juga khusus Pak Firman Sendrato boleh pimpin kita karena Pak Derikson dan keluarga sedang memimpin ibadah pencurahan Roh Kudus di gerejanya karena beliau gembala ya. Dan ada kita semua, hampir semuanya ada hadir. Aduh, puji Tuhan, haleluya. Ibu Tuti tadi juga sempat bilang, saya terlambat nanti ya Madam. Haleluya. Pendoa kita Pak Santri Simon Oda, WL kita, singer kita Pak Sudung, Immanuel Riki juga ada, bahkan Vence yang ada di sana di Sangir ya, sedang dalam siaga 3 juga hadir. Kita yakin dan percaya bahwa ini karena Tuhan. Ada Hilda juga, orang super sibuk juga ada ya. Iya, baik. Pokok-pokok doa kita yang akan kita doakan bersama. Yang pertama, mengucap syukur bahwa kita masih bisa beribadah hari ini dan dihadiri oleh 95% daripada anggota kita yang ada di sahabat mercusuar. Itu semua karena Roh Kudus yang tolong. Jadi ucap syukur yang pertama. Yang kedua, kita akan pelayanan di Lapas Pemuda Tangerang pada tanggal 15. Dan tanggal 15 itu puji Tuhan bertepatan dengan ulang tahun 50 tahun kekasih kita Ibu Stefani. Akan firman Tuhan di Lapas Pemuda Tangerang. Yang akan jadi WL tetap Riki ya, Riki. Boleh angkat tangan Kak Riki? Iya. Terus singernya ada Bapak Sudung Manurung, Opung mana Opung? Opung Sudung Manurung, Shalom Opung. Terima kasih sudah hadir ya. Ya, terima kasih Mauliate. Terus singer kita sekaligus pendoa juga ada Ibu Astuti Maro. Puji Tuhan bisa ada yang gantiin, tapi paginya masih pergi mengawas dulu. Masih bekerja dulu untuk sekolah dan puji Tuhan siangnya bisa berangkat Mama juga bukan ngawas bisa, ya? tapi sudah mulai belajar untuk ulangan akhir naikkan kelas, jadi mulai ngajar.
Gitu. Oh, Jadi sudah dari mulai mengajar. kalau hari Rabu itu putih. Kita sama Oke. putih ya. Kasih. Iya. Doakan terus juga Ibu Tuti supaya kuat, sehat. Bayangkan dari Cikarang ke Tangerang. Tidak kalah juga Ibu Pendeta Messi. Ini sebentar Ibu Pendeta Messi gelap-gelap ini karena lagi di mobil. Baru Nanti pulang Madam, pelayanan. maaf. Yang didoakan juga harus Mas Jem. Karena dia Iya. nggak mau saya jalan-jalan terus katanya. Oh iya. Iya, Iya, karena didoakan supaya dia sedang- sadar ya. Mumpung Betul, mamanya masih maksudnya ada kesempatan melayani Tuhan nih. terus enggak, maksudnya dia nggak mau saya pergi-pergi pelayanan jauh terus gitu. Oh iya. Niatnya Iya, bagus dipahami. sih, supaya nggak capek. Tetapi karena dia pikir usia saya bilang kalau kamu yang muda malas berarti kamu lebih tua dari Mama. Mama yang Iya. remaja, kamu yang lansia. Iya, Hari masukkan Kamisnya itu saya pokok masih doa. jalan lagi ke Jakarta, jadi mohon doanya banget. Nanti Iya. si Jen juga kurang sehat, ya itu saja doanya. Koreksian Iya. saya mulai banyak, jadi tolong doain. Makasih. Iya, Kalau terima lihat kasih. Stefani pasti aku bangun lah. Si Iya. Gemol cantik. Oke. Haleluya. Pasti kita dikuatkan. Ada Roh Kudus yang nolong. Ya, tadi ayatnya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Ya, nanti kita doakan itu juga. Kita doakan Ibu Messi itu dari Depok juga, ya, akan ke Lapas Pemuda Tangerang. Jadi beliau pendoa, terutama untuk doa altar call. Ya, altar call itu spesialisasinya Ibu Messi dengan Ibu Tuti kerjasama. Itu jadi kita doakan Ibu Pendeta Messi. Yang berikutnya kita tetap doakan pada tanggal 31 sampai tanggal 2 Ibu Stefani akan mengadakan pelayanan di Makassar. Ya, jadi mohon Mila, tadi saya sudah mention ada panti asuhan yang isinya lebih dari 100 anak itu bisa dilayani, dan juga ada beberapa pelayanan. Kalau Makassar dengan Toraja mah itu bagiannya Mila dengan Hilda. Tapi untuk kali ini belum ke Toraja ya Hilda. Semoga di bulan Juni bisa ke Toraja. Ini bulan 5 tanggal 31 ya, tanggal 31 bulan 5 sampai tanggal 2 Juni karena berikutnya Ibu Stefani akan ke Palu. Jadi mohon doakan rencana perjalanan tersebut ya. Dan kalau dari saya pelayanan kami di sini hari ini saya sedang berkumpul dengan beberapa teman-teman untuk Journey Indonesia dan ada 4 acara besar yang akan kami lalui. Mohon banget doanya ya, terutama bahwa kami akan memperkenalkan Indonesia di mata dunia, dan teman-teman inilah yang akan menyambut juga si Stefani untuk bicara di orang-orang di Prancis. Jadi mereka semua bersiap untuk menyambut kedatangan si Stefani. Makanya tadi saya kasih lihat, saya kasih lihat ini yang mau datang. Wah, mereka senang sekali. Jadi itu teman-teman. Oh iya, ini dari Venture, doakan besok kembar akan praktek apa ya, ujian ya atau praktek ini. Doakan besok kembar akan mengikuti praktek olahraga. Iya, ya kita doakan kembar Brian dan Benito dan Brian. Oke. Itu beberapa dari saya, Pak Firman ya. Ya. Firman. Kalau Baik, ada teman-teman yang mau didoakan secara khusus, saya kalau misalnya tutup kamera mohon maaf karena saya nggak bawa charge. Saya dari Tulus ini kurang lebih 1,5 jam untuk ke tempat sini, saya nggak bawa charge karena tadi saya pelayanan di gereja langsung ke sini. Jadi saya untuk hemat ini saya tutup kamera ya. Si Stefani, once again thank you very much for your presence to joining us. Thank you. Ya. Saya mantau ya. Ya, Madam, oke. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin didoakan malam ini? Silakan. Nih Pak Firman, saya minggu ini kayak bakal diobrak-abrik. Maksudnya saya periksa mata, karena memang kanker saya tuh banyak efeknya ya. Saya harus gigi, lalu blood test lagi, baru saya dapat resultnya. Ini saya hanya terus mengandalkan kuasa Tuhan ya di dalam kehidupan saya, supaya saya tetap semangat, saya tetap setia, saya tetap bersyukur,
eh, 1 minggu ini memang minggu yang saya harus penuh dengan treatment yang akan saya lakukan selama 1 minggu ini. Kiranya semua di dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan, saya masih boleh bisa melayani yang nanti saya mulai dari tanggal 20 Mei sampai selesainya 7 Juni, Pak Firman. Tolong doakan itu. Terima kasih, Pak Firman. Ya, Bu. Salam Pak Firman, selamat malam. Ya, Pak Firman, tolong dukungan doa buat anak saya, Alexander sama Immanuel, ada mau semester genap kenaikan kelas. Dan bulan Juni ini juga Alexander magang 6 bulan sampai November. Dan Angel juga ini sidang skripsi bulan Juni ini. Dan bulan Juni juga Grace wisuda. Tolong ya Pak Firman, Tuhan Yesus memberkati dan kesehatan bagi kita keluarga. oke. Tuhan Ibu Yesus. April, silakan Bu April. Bu April sudah angkat tangan. Iya, terima kasih Pak Firman. Saya minta dukungan doa yang pertama untuk putri saya. Kemarin dia sempat badannya agak panas ya. Supaya Tuhan tolong menjamah dan menyembuhkan dia. Karena saya posisikan di Papua, dia di Jakarta. Supaya Tuhan yang pulihkan dia secara sempurna. Lalu yang kedua, dia lagi sementara mengerjakan skripsinya supaya Tuhan buka jalan. Tadi sempat saya berhubungan secara via telepon. Dia katakan ada kendala terkait dengan laporan magangnya gitu ya. Karena dari perusahaan tempat dia magang ini dia sudah kirim email tapi emailnya belum dibalas gitu loh. Jadi supaya Tuhan buka jalan, khususnya dia bisa punya kesempatan kembali untuk mempresentasikan hasil magangnya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan anak saya, kakaknya dia akan masuk koas supaya Tuhan tolong campur tangan untuk koasnya. Dan terakhir untuk pelayanan Pak Firman, gitu. Itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Firman. Ya, Ibu Messi. Ya, ini masih di jalan jadi gelap nih. Bantu dalam doa buat anak saya Gary besok interview kerja biar Tuhan buka jalan. Makasih Pak Firman. Terima Baik. kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya tadi saya Pak yang buat anak saya Jen lagi kurang sehat. Kemudian besok kelas 9 ujian. Dan perjalanan pulang anak saya yang pertama Mas James dari Jogja. Serta kesehatan saya dalam mengoreksi soal-soal ujian nanti. Terima kasih. Ya. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan berdoa ya. Saya akan memimpin kita dalam doa ya. Tapi Bapak Ibu juga berdoa dalam hati ya. Setiap tadi pokoknya yang sudah kita dengarkan bersama, nanti yang menutup setelah saya berdoa ditutup oleh Madam ya. Bu Stefani, Pak Firman. Bu Stefani ya. ada Madam karena ada dalam perjalanan ya. Ada di chat ya. Ya, Ibu Stefani yang menutup nanti ya, sekaligus menutup dengan doa berkat. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang boleh kami
nikmati pada malam hari ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan, dan bisa memuji dan menyembah Tuhan, dan terlebih Tuhan kami telah diberkati oleh firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu, Ibu Mila Calvin pada malam hari ini. Kami semua diberkati, dan saat ini Tuhan, kami menaikkan doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan kami percaya Engkau berkenan Tuhan mendengar setiap doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Pertama-tama Tuhan kami bersyukur atas setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Ini tidak kebetulan Tuhan, tapi Engkau yang bekerja melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, menggerakkan setiap hati kami untuk bisa bersama-sama beribadah pada malam hari ini, untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan kehadiran semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini di dalam segala pergumulan mereka, dalam segala usaha dan pekerjaan yang sedang mereka kerjakan pada saat ini dan seterusnya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan mercusuar ministry pada tanggal 15 nanti Tuhan di Lapas Pemuda Tangerang. Kami mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam persiapan pelayanan ini. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, yang memimpin sebagai WL, dan juga singers, dan juga pendoa syafaat, serta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu, kiranya Engkau sendiri Tuhan, yang menolong mereka, memberikan hikmat dan kemampuan di dalam setiap persiapan yang akan dilakukan mulai saat ini, sampai nanti pada tanggal 15 Tuhan, mereka akan melakukan pelayanan ini. Kami percaya Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan memberikan kuasa urapan di dalam setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan. Baik itu sebagai WL, sebagai singers, sebagai pendoa syafaat, sebagai pemberita firman-Mu, Engkau mengurapi dan memberi kuasa kepada setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pada tanggal 31 sampai pada tanggal 2 nanti, bulan 31 Mei sampai 2 Juni ini Tuhan, Ibu Stefani akan melayani di Makassar. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam setiap persiapan hamba-Mu, di dalam melayani saudara-saudara kami yang ada di Makassar. Biarlah urapan dan kuasa yang dari Tuhan menyertai hamba-Mu ini, dan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, Engkau taruh itu di dalam hati dan pikirannya mulai malam hari ini, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan menyertai hamba-Mu di dalam setiap rencananya, dalam pelayanan yang akan dilanjutkan nanti ke tempat-tempat yang lain Tuhan, sampai pada tanggal 7 Juni yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan, untuk setiap rencana hamba-Mu, Ibu Stefani di dalam pelayanan yang akan dilakukan ke depan. Biarlah Engkau terus Tuhan yang menopang, Engkau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan dalam pelayanan ini. Dan juga orang-orang yang akan dikunjungi, yang akan dilayani hamba-Mu, Engkau berkati dan Engkau pulihkan mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lewat firman-Mu, mereka akan dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan, untuk pelayanan madam yang sedang berlangsung pada malam hari ini, dalam pertemuan dengan orang-orang yang ada di Prancis, untuk menyambut kedatangan Ibu Stefani pada bulan yang akan datang Tuhan, untuk bisa melayani mereka di Prancis. Kami mohon pertemuan ini Tuhan, Engkau berkati, dan Engkau persiapkan segala sesuatu yang mereka rencanakan dalam pelayanan, dalam pertemuan pada malam hari ini. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan menuntun mereka Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam setiap rencana dan pelayanan yang akan mereka lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak dari Pak Vence, dan juga anak dari Pak Vence dan Ibu Mila yang saat ini Tuhan akan mengikuti ujian dalam studi mereka. Biarlah Tuhan yang menolong mereka Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan
dalam persiapan mereka untuk studi mereka. Biar Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan memberikan hikmat dan kecerdasan, kepintaran di dalam segala sesuatu yang mereka usahakan Tuhan dalam studi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Stefani dalam kesehatan yang sedang mengganggu saat ini Tuhan, dalam persiapan untuk pelayanan ke depan. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang dirasakan oleh hamba-Mu, gangguan kesehatan yang sedang dialami pada saat ini, baik dalam mata, gigi, dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada hamba-Mu. Engkau sudah menolong segala sesuatu yang sudah dialami di bulan dan tahun-tahun yang sudah dia lewati. Dan kami percaya Tuhan, lewat gangguan kesehatan yang sedang dialami saat ini, Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan kesembuhan, bahkan Engkau memberkati hamba-Mu sehingga pelayanan yang sudah direncanakan bisa berjalan dan bisa dilakukan dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami kembali berdoa untuk Ibu Inarido bersama dengan anak-anaknya Tuhan. Engkau melihat dari tempat-Mu yang kudus apa yang sedang digumuli oleh keluarga ini. Anaknya yang akan menghadapi ujian, Alexander, Angel, dan Grace Tuhan, dalam menghadapi ujian di bulan-bulan ini Tuhan. Secara khusus Angel dan Grace yang akan menghadapi skripsi, kami mohon campur tangan Tuhan, supaya Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam mengerjakan skripsi mereka, dan mereka bisa menyelesaikan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalamnya. Dan Engkau sendiri Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini, supaya mereka Tuhan bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas mereka dalam studi mereka. Terima kasih Bapa di surga, begitu juga dengan keluarga besar dari Ibu Inarido, suami dan Ibu Inarido bersama anak-anaknya yang lain. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menyertai mereka di dalam setiap pergumulan dan persoalan yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Aprilia Laning Tuhan, bersama dengan anak-anaknya yang saat ini juga bergumul dalam kesehatan. Secara khusus anaknya Abigail yang saat ini mengalami panas dan demam, kami mohon campur tangan Tuhan. Ya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna pada malam hari ini, supaya anak-Mu ini Tuhan bisa mengerjakan skripsinya sampai selesai. Jangan terganggu dengan gangguan kesehatan ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, supaya kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi untuk anak-Mu Abigail pada malam hari ini Tuhan, sehingga dia bisa menyelesaikan tugas skripsinya dengan baik dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, bisa dia diuji dan bisa menyelesaikan setiap ujian yang akan dihadapi. Dia bisa menjawab sesuai dengan apa yang menjadi isi dari skripsinya Tuhan, dan dia bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa diwisuda sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, begitu juga dengan abangnya, kakaknya yang akan menghadapi koas. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan menyertai dan memberikan hikmat dan kemampuan dalam menghadapi setiap tugas-tugas studinya Tuhan, sehingga bisa menyelesaikan studinya dengan baik dan bisa menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap tanggung jawab dan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Messi, di mana pada malam hari ini Gary yang sedang menghadapi interview untuk kerja Tuhan, biar Tuhan mempersiapkan anak-Mu ini, memberikan hikmat dan kemampuan untuk bisa menghadapi setiap wawancaranya akan dihadapi dalam pekerjaan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkenan memberikan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan talenta yang sudah dimiliki oleh anak-Mu ini. Dan kami percaya setiap wawancara yang akan dihadapi, Engkau sendiri Tuhan yang menolong, memampukan anak-Mu ini bisa menjawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, kami juga serahkan hamba-Mu Ibu Messi di dalam setiap pelayanan yang sedang dikerjakan oleh hamba-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu, Engkau akan memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga setiap pelayanan yang akan dikerjakan ke depan Tuhan bisa terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Astuti, untuk anaknya
James yang saat ini juga kurang sehat Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan, kesembuhan yang berasal dari Tuhan turun atas hamba-Mu, supaya pada malam hari ini Tuhan merasakan kesembuhan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jika Engkau berkenan, anak-Mu James akan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Begitu juga anak-anaknya yang lain Tuhan, dalam menghadapi ujian, anak-anak yang dididik oleh Ibu Astuti dalam sekolah, mereka akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap anak didik yang sedang menghadapi ujian pada hari-hari yang akan datang. Dan terlebih hamba-Mu Ibu Astuti yang akan mengawas ujian ini, Engkau berikan hikmat dan kemampuan, serta pertolongan Tuhan boleh terjadi kepada setiap tugas-tugas dan pelayanan yang akan dilakukan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Ibu Aminah Lumba, Ibu Lastiar Silitonga, dan juga Pak Sudung Manurung, Ibu Hilda, dan juga ada Pak Santris Tuhan, dan ada juga Ricky. Kami serahkan setiap saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Ibu Mila Calvin yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Engkau melihat setiap kami Tuhan yang hadir pada malam hari ini, setiap pergumulan kami. Engkau melihat dari tempat-Mu yang kudus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami, menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau akan memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya di dalam setiap doa dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan setiap doa-doa kami ini di dalam pengasihan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bu Stefani melanjutkan. Ya, kita tutup ibadah kita ini. Kita berdoa apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan puji-pujian yang tadi sudah diangkat oleh Ibu Pendeta Messi, dan firman Tuhan yang diberikan oleh Ibu Mila ya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan semua yang ada di sini ya Tuhan. Tuhan terus ya Tuhan menghadirkan Roh Kudus yang terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengaruniakan Roh Kudus untuk memberikan penghiburan, untuk mengajar, untuk memberikan hikmat bagi kita semua, saudara-saudari yang ada di dalam sahabat pelayanan. Kita boleh terus bersuka cita, kita boleh terus punya damai sejahtera dalam kita melayani, dan kita akan terus taat kepada rencana dan kehendak-Mu, kepada waktu-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus akan terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami semua untuk melayani-Mu dengan segenap hati. Cinta dan kemurahan-Mu ya Tuhan selalu kami rasakan. Biarlah setiap hari kami boleh mengucap syukur. Ya Tuhan, kami naikkan ini di dalam nama-Mu. Terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.
Thank you. Terima Doa kasih kita semua. selesai. Terima kasih untuk doanya. Apakah ada doa yang terlewati yang belum didoakan? Tidak ada ya? Oke, Pak Firman. Terima Pak kasih. Firman, Madam. Iya, terima kasih Bu Astuti. Pak Firman, Madam, minta izin kita nyanyi lagu Rohku Anggur Baru ya, Madam. Karena ini hari penantian Pantekosta, 10 hari penantian Pantekosta, kita sama-sama nyanyikan biar anggur baru dan minyak baru tercurah atas kita semua ya. Kita nyanyi sebelum kita tutup, ini oleh-oleh buat kita tidur nanti dan kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Sama-sama kita nyanyikan. Ricky punya gitar nggak? Kalau ada gitar Ricky, bisa main gitar ya? Ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebas tiba. Hei, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, terima anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Terima anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya.